Selamat berjumpa lagi siswa-siswi kelas 5 Sekolah Dasar dimanapun kalian berada. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia, hari ini kita kembali bertemu untuk mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan. Tentunya organ pencernaan pada manusia dan pada hewan itu ada perbedaan. Karena apa? Karena makanan yang dikonsumsi manusia dan makanan yang dikonsumsi hewan juga sangat berbeda. Demikian juga pada hewan. Hewan ada yang mengkonsumsi daun-daunan atau disebut sebagai hewan herbivora, ada yang mengkonsumsi daging atau disebut hewan karnivora, ada juga yang mengkonsumsi daging, mengkonsumsi sayur-sayuran, daun-daunan yang disebut omnivora. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada hewan. Organ pencernaan pada hewan secara umum itu memiliki kesamaan dengan organ pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada hewan terjadi secara mekanis di dalam mulut dengan bantuan gigi maupun secara kimia atau secara kemis dibantu oleh enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan. Sedangkan saluran pencernaan pada hewan secara umum dapat kita urutkan sebagai berikut. Yang pertama, rongga mulut. Dalam rongga mulut ada apa aja sudah kita pelajari, ada gigi, ada lidah, dan lain sebagainya. Kemudian kerongkongan, yang ketiga lambung, usus, dan yang terakhir sebagai tempat pembuangan yang disebut dengan anus. Nah, yang pertama, organ pencernaan pada ikan. Pada ikan, di sini kalau kita perhatikan gambar, itu yang pertama ada mulut. Tentunya dalam mulut ada gigi, jadi gigi-gigi pada ikan juga berbeda-beda. Kalau ikan pemakan serangga, mungkin giginya kecil-kecil. Pemakan daging, giginya besar-besar dan tajam. Kemudian juga di situ ada alat pernapasannya, terlihat itu ada insang. Kemudian setelah mulut baru kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan baru lambung, kemudian usus, dan tempat pembuangannya disebut dengan anus. Sedangkan organ pencernaan pada apes itu hampir sama juga, cuma hewan apes ini harus kita ketahui dulu yang termasuk hewan apes ini apa? Apes ini hewan burung-burungan ya. Misalnya burung bangau, burung merpati, burung flamenco, ayam, bebek, angsa, semua itu termasuk dalam hewan atau jenis apes. Dan apes ini adalah hewan vertebrata, artinya sudah memiliki tulang belakang. Selanjutnya, organ pencernaan pada apes terdiri dari mulut. Tapi kalau pada apes ini kebanyakan disebut dengan paruh karena bentuknya yang berbeda dengan mulut pada manusia. Itu karena untuk mengambil makanannya mereka biasanya pemakan biji-bijian, mulutnya kebanyakan runcing, kemudian tembolok. Selanjutnya lambung kelenjar, empedal. Nah, empedal ini juga merupakan organ pencernaan pada hewan. Makanya ketika kita sering melihat ayam makan batu-batu kecil, makan pasir, itu sebenarnya diperlukan di dalam empedal untuk menghaluskan makanan atau biji-bijian yang mereka makan. Kemudian usus halus, usus besar, dan terakhir kloaka. Selanjutnya, organ pencernaan pada reptil. Mulut, makanan akan diingesti ke dalam rongga mulut reptil yang akan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Jadi di mulut sudah terjadi pencernaan secara mekanik maupun kimiawi ya. Kemudian esofagus memiliki panjang yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Jadi makin besar spesiesnya makin panjang esofagusnya. Contoh kalau di sini kita bisa melihat buaya ya, ular piton mungkin, ular anaconda. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Yang keempat
intestinum atau usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam kloaka. Hewan-hewan yang termasuk dalam jenis reptil ini ada buaya, ada biawak raksasa juga, termasuk komodo juga, ular juga. Kemudian organ pencernaan pada ruminansia. Ruminansia ini memiliki organ pencernaan yang hampir mirip dengan hewan mamalia. Saluran sistem pencernaan hewan ruminansia terdiri atas rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Lambung pada hewan ruminansia ini terdiri dari perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Nah, ruminansia ini juga disebut dengan hewan memamah biak biasanya. Kemudian organ pencernaan pada katak. Nah, katak ini termasuk hewan amfibi. Jadi organ pencernaannya apa? Ya di sini hampir sama aja, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Dan katak ini termasuk jenis hewan pemakan serangga atau dalam istilahnya disebut insektivora ya. Jadi memakan nyamuk pada malam hari katak ini. Namun ada juga beberapa katak yang mengkonsumsi ganggang. Dan tugas mandiri silahkan tuliskan secara berurutan organ pencernaan dari ikan, apes, reptil, ruminansia, dan katak. Yang kedua, sebutkan perbedaan antara pencernaan secara mekanik dan kimia. Yang ketiga, tuliskan masing-masing 3 contoh hewan yang termasuk dalam golongan ikan, apes, reptil, ruminansia, dan katak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Salam cerdas.